Swastiastu. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai. Kali ini adalah konten pertama, perdana dari kami. Maksud dari konten ini dibuat adalah untuk berbagi dan juga belajar bersama. Saya masih harus banyak belajar dan mudah-mudahan juga bisa berguna bagi banyak sahabat di luar sana. Kali ini kita akan bahas tentang kehilangan. Topik kehilangan ini sangat sering dirasakan oleh banyak sahabat. Karena itu, saya membahas kehilangan di perdana konten ini. Apa itu kehilangan? Kehilangan adalah suatu kondisi di mana kita merasa terambil harapannya dan juga terambil rasa kepemilikannya. Jadi, kehilangan itu adalah saat kita merasa terambil harapannya dan juga terambil rasa kepemilikannya. Lalu kenapa kehilangan bisa dirasakan? Yang pertama, karena ikatan kita pada harapan. Contohnya, kita mengikatkan diri kita pada benda atau kekayaankah, atau kita mengikatkan harapan kita pada pasangan kita. Misalkan kita mengikatkan harapan kita pada pasangan kita, istri yang cantik ataukah suami yang gagah, atau mungkin rumah mewah atau mobil mewah kan? Sehingga ikatan harapan yang kita ikat pada benda-benda itu atau pasangan kita itu sangat kuat. Dan bila mana kita terlepas dari tangan kita itu semua, kita akan merasa sangat kehilangan. Yang kedua, kurangnya kesadaran bahwa kita itu bukanlah penentu. Tugas kita sebagai manusia adalah melangkah, berjalan, bekerja dengan sebaik-baiknya, berguna, berusaha berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara. Tetapi kita bukanlah penentu akan hasilnya. Itu yang kurang disadari. Yang ketiga, kurangnya kesadaran bahwa semuanya pasti akan berubah. Semua keadaan yang ada pada diri kita saat ini pasti akan berubah esok. Entah esok, seminggu kemudian, setahun kemudian. Demikian yang saat ini yang kita rasakan. Sebelumnya bukan kita yang seperti ini. Kita berubah menjadi saat ini sekarang dari yang sebelumnya. Itu dia. Keempat, keinginan berbahagia yang berlebihan. Terkadang kehilangan itu berasal dari
keinginan berbahagia ini. Karena keinginan kita untuk berbahagia berlebih, sehingga saat kita menaruh kebahagiaan kita pada sesuatu, misalkan kekayaan, harta, atau pasangan seperti yang saya bilang tadi, akan membuat kita menderita dan merasa kehilangan bila semuanya itu terlepas. Jadi keinginan kita untuk berbahagia yang sangat berlebih itu harus dikurangi. Itulah alasannya kenapa kita menjadi kehilangan. Lalu apa solusinya? Apa jalan untuk kita merasa meminimalisir dari kehilangan itu? Mungkin yang pertama ya, dari alasan kita kehilangan, kita akan bahas. Yang pertama adalah kurangi harapan pada kepemilikan. Jadi ikatan-ikatan kita pada benda atau apapun itu, pasangan atau apapun itu, harus kita kurangi. Boleh mencintai pasangan, boleh menyukai benda-benda atau harta apapun, cuma kita harus memasang jarak. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari terlepasnya itu suatu saat, sehingga bila itu terlepas, kita tidak akan merasa terlalu kehilangan. Itu yang pertama. Yang kedua, berlatihlah selalu untuk menyadari bahwa semuanya pasti akan berubah. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berubah. Semuanya. Kita sejam yang lalu bukanlah kita saat ini. Dan kita saat ini bukanlah kita sejam yang akan datang. Mungkin 2 jam lalu kita memiliki harta, kita memiliki rumah, kita memiliki pasangan. Tapi kemudian sejam kemudian pasangan kita meninggalkan kita. Harta kita diambil oleh bank misalnya, atau oleh musibah misalnya, kebakaran ke rumah kita. Jadi saat kita mengurangi harapan pada kepemilikan kita, saat kita sering menyadari bahwa kita semuanya pasti akan berubah, kita tidak akan merasa terlalu kehilangan. Bahkan bila sangat dalam kita menyadari semua pasti akan berubah, kita tidak akan merasa kehilangan nantinya. Karena inilah yang ada saat ini, inilah yang kita patut syukuri saat ini, apa yang kita miliki saat ini. Yang ketiga, ingatkan selalu pada diri kita dan latih diri kita selalu bahwa kita bukanlah penentu. Kita boleh merencanakan sesuatu, melakukan semua kegiatan dari mendengar, berpikir, berkarya sebaik-baiknya, dengan catatan bahwa kita bukanlah penentu akan hasilnya. Jadi apapun itu hasilnya, entah itu kehilangan kah atau rezeki kah, atau mendapatkan sesuatu kan, itu sudah ada yang mengaturnya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, sehingga kita harus terus latih itu bahwa kita bukanlah penentu. Ini yang ketiga,
Sekarang yang keempat ya. Belajarlah berbahagia dengan apa saja yang telah kita miliki saat ini. Apapun yang kita miliki saat ini adalah yang terbaik yang diberikan semesta kepada kita. Bukan yang tadi. Yang tadi itu yang diberikan semesta yang terbaik buat kita yang tadi 1 jam yang lalu mungkin. Dan mungkin semesta akan memberikan kita sesuatu yang lebih baik di ke depan, di 1 jam kemudian kita nggak tahu, atau di sebulan kemudian. Tapi yang perlu kita sadari bahwa ini adalah yang terbaik yang diberikan semesta pada kita untuk saat ini. Udara, matahari, maybe virus. Ini adalah yang terbaik yang diberikan semesta pada kita. Jadi syukurilah, belajar mensyukur. Yang terakhir mungkin sekarang, sebagai kunci dari semuanya, yaitu bagaimana kita cara menumbuhkan rasa berkecukupan di dalam diri. Rasa berkecukupan ini adalah kunci yang paling utama dari banyak masalah atau penyakit kejiwaan. Kehilangan adalah kegagalan kita untuk memupuk rasa berkecukupan saat ini. Karena kehilangan adalah bagian dari egois diri kita yang ingin menggenggam sesuatu sekuat-kuatnya. Ingin menggapai sesuatu sekuat-kuatnya. Dan untuk menyelamatkan kita dari penyakit ini, kita harus sering belajar menumbuhkan rasa berkecukupan. Apapun yang diberikannya saat ini, apapun berkah kita saat ini, harus kita syukuri dengan rasa berkecukupan. Itu saja mungkin dari saya mengenai topik kehilangan ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua, terutama saya, keluarga, dan sahabat-sahabat lainnya. Semoga kita terus bisa belajar bersama, berbagi, untuk menjadi manusia yang lebih baik mungkin. Menjadi manusia yang lebih berguna bagi sesama. Kira-kira itu saja. Akhir kata saya ucapkan Om Shanti, Shanti, Shanti. Terima kasih. Damai, damai, damai. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai.